Perkampungan yang terdekat dengan kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Patuha Geodipa Energi sering merasakan gempa bumi minor. Gempa bumi minor terjadi antara jam 8 malam, jam 9 dan pada saat tengah malam. Kadang gempa bumi minor terjadi pada saat subuh. Kejadian ini terjadi semenjak adanya aktivitas proyek pengeboran sumur baru Patuha II. Kejadian itu dibenarkan oleh warga Kampung Cemara Desa Sugih Mukti Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Engkos beserta istrinya Cucu. Rabu 6 April 2022. Menjelaskan bahwa warga Kampung Cemara terlebih keluarganya cemas khawatir akibat gempa bumi yang sering terjadi. Gempa bumi minor terjadi antara jam 8 malam, jam 9 malam, terkadang terjadi di tengah malam, dan pernah terjadi pada saat subuh. Menurut Pak Engkos, kejadian ini sudah terjadi dalam beberapa bulan, dengan kekuatan gempa bumi yang berbeda-beda dengan masa waktu beberapa menit. Gempa bumi yang terbesar pernah terjadi 2 bulan ke belakang. Gempa bumi itu sampai mengakibatkan dinding rumahnya retak. Sementara menurut keterangan Ibu Cucu, Rabu 6 April 2022, pada hari Selasa tanggal 5 sekitar jam 2 siang terjadi gempa bumi sampai kaca rumah bergetar. Pihak PLTP Patuha Geodipa Energi tidak pernah datang menanyakan perihal terjadinya gempa bumi ini. Ibu Cucu mengatakan takut melaporkan kejadian gempa bumi ke pihak Geodipa. Media Berita 7 sudah mencoba meminta klarifikasi melalui WhatsApp ke Humas Ananda, tetapi sampai berita ini turun tidak ada jawaban. Malah nomor telepon diblokir oleh Ananda. Melalui artikel tulisan di beberapa media nasional maupun internasional, banyak memberitakan tentang perihal gempa bumi yang terjadi di lapangan geotermal di luar negeri. Di antaranya yang terjadi di negara Swiss pada tahun 2006 yang lalu. Kasus di lapangan geotermal di Basel terjadi gempa bumi karena poros fracking magnitude 3,4 skala Richter dan sanggup membuat plesteran bangunan retak-retak. Akhirnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan geotermal di Basel Geopower Basel harus mengganti rugi kepada warga melalui skema asuransi dengan nilai sekitar 7 juta dolar Amerika Serikat dan penutupan lapangan geotermal ini. Wengi pisan jam subuh. Mohon matak baju bobot ai subuh mah. Ai bade lompat ta. Kemana? Kumaha oke. Ai seminggu seberapa kali ada terjadi lininya gempana? Paling ge sasi aya 3 kali. Oke. Dalam minggu ayeuna aya Sakalinya. Sakali kamari. Jam berapa, Bu? kamari berarti ayeuna Jam 3 asana. poe Jam Senin 3 Selasa. sore. Kamari Selasa. Kamari aya. Oh, jam sabaraha eta Selasa kamari? Jam sabaraha man ini? Jam sabaraha? Jam 2-an kamari. Supaya keluar gitu, supaya Yang paling kenceng sampai gimana, Pak? Paling besar Yang paling gempanya? besar mah anu ngabejruk teh eta. setengah menitan. Setengah menit. Tapi tarik. Kerasa kaca getar? Getar. Perabotannya getar. Perabotan getar ya. Tapi pernah ada sampai pecah kaca, Pak? Iya enggak. Oh, cuman langsung getar semua, Pak ya? Ya, tapi itu mah tuh buat tembok kok kuat pecah. Pecah. Pecah tembok mah Tembok retak. retak. Ya, tetap. Oh, nanti kita ambil, Pak ya. Ini pernah dari Geodipa enggak? Iya. Datang. Ya, apa? Ada dari pihak Geodipa? Ada yang nanya-nanyain dari Geodipa mah Enggak pernah. Apa pernah melapor ke Geodipa enggak pihak Bapak? enggak Apa? pernah melapor. Kenapa Pak enggak melapor? Kan takut enggak ditanggapi atuh. Oh, gitu. Nah, terus masalah tenaga kerja bagaimana? Oh, kerja apa nih? Yang warga yang kerja ke Geodipa? Enggak ada di sini mah. Enggak ada. Kalau Nggak pribadi ada. enggak ada. Cara Paling ngambilnya orang jauh. Orang luar, orang dari sini mah banyak pengangguran. Selanjutnya gempa bumi akibat geotermal terjadi di negara Ginseng Korea Selatan Korsel di Provinsi Gyeongsang Utara pada 15 November 2017. Gempa menggetarkan kota pelabuhan Tenggara Pohang, berkekuatan magnitudo 5,4 skala Richter, mengakibatkan lusinan orang terluka dan lebih dari 1.500 kehilangan tempat tinggal.
Ini merupakan gempa terparah kedua sejarah negeri ginseng ini. Selanjutnya warga Pohang mengajukan gugatan terhadap pemerintah setelah gempa. Pada akhirnya pemerintah Korsel dilaporkan menutup pembangkit listrik geotermal secara permanen. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang panas bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pemberian saksi administrasi sampai sanksi pencabutan izin dan dibatalkan izin apabila terdapat kriteria yang dilanggar oleh pemegang izin panas bumi. Di dalam undang-undang tentang panas bumi ini, diterangkan tentang peran masyarakat pada aktivitas PLTP geotermal. Dan melalui Undang-Undang Nomor 21 tentang panas bumi ini, izin semua perusahaan geotermal di bidang PLTP bisa dicabut dan bisa juga dibatalkan izinnya apabila melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-Undang tentang panas bumi. Termasuk izin PLTP Patuha PT Geo Dipa Energi bisa dicabut dan dibatalkan apabila melakukan pelanggaran terhadap salah satu pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang panas bumi. Dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Bahtiar Galingging melaporkan.